Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Beginilah jadinya kalau mengekor pada kitab terjemahan. Kita doakan agar Gurunda Suma selalu diberi kesabaran dalam menggembala domba. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita simak bersama, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel-channel Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia sudah menemukan Tuhan yang benar. Maka di sini kita harus uji. Iya, begini kawan-kawan ya sekalian, kalian kita mau bicara ini, kalau boleh ya, supaya kita tertib, jangan kita bicara menurut pendapat kita sendiri. Lalu kita tunjukkan bahan-bahan atau dari mana kita berbicara. Misalnya kalau Kristen ambil dari Al-Quran atau dari Alkitab, kalau Islam dari Al-Quran atau gimana? Berdasarkan ayat ini, berdasarkan itu. Jangan berdasarkan apa yang dia hafalkan sendiri atau apa yang dia tahu. Nanti kalau begitu tidak akan terjadi pertemuan di titik yang kita pahami bersama, begitu. Jadi sebaiknya jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita. Kita harus mengandalkan kemampuan Alkitab dan Al-Quran. Itu yang kita adu. Terima kasih. Jangan kita mencoba-coba menguji, mentes-tes otak orang, kepintaran orang. Itu saya tidak mau itu. Saya tidak mau kepintaran si Juma itu hebat. Saya tidak mau tes-tes, saya mau coba. Yang sering yang terjadi kan, kamu udah tahu apa kamu kan? Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna, tidak ada. Makanya saya selalu mengatakan saya itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Saya berbicara melalui berdasarkan Alkitab atau Al-Quran yang saya baca. Begitu. Jadi kalau kita berbicara dari Alkitab atau Al-Quran, itu sudah pasti benar dari Alkitab, benar dari Al-Quran. Bukan benar menurut pendapat saya. Terima kasih. Kalau boleh ya, kalau boleh begitu. Iya, silakan. Silakan saja. Apa tema yang dikerucutkan kemudian? Lanjut, yang punya tema. Oh, jadi topiknya sudah setuju ya? Oke, Apa lanjut. itu? Soalnya saya sambil renang ini. Apa tadi Ya. topiknya, Pak Meme? Ya, menyembah kepada Tuhan yang benar lah. Oh iya, boleh. Kalau saya lebih cenderung Tuhan yang benar itu menjawab segala doa. Iya. Contoh. Ia Oke, menjawab silakan. doa-doa kita lah. Kalau berkaitan dengan Tuhan menjawab doa itu kan goib, itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi itu sulit untuk diperdebatkan. Kalau di dalam Islam, Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak melihat dalam hal memberikan rezeki kepada ciptaannya, tidak melihat apa agamanya. Jadi semua agama dikasih rezeki oleh Allah, semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah, mau dia yang takwa, mau yang dia kufur, tapi yang disayang hanya yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, maka yang dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi siapapun dikasih, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, semua dikasih. Tapi yang disayang hanya yang bertakwa kepadanya. Kalau Tuhannya orang Kristen sama tapi tidak serupa. Tuhannya orang Kristen itu semua manusia disayangi, dikasihinya. Maka dia datang untuk memanggil, hei kamu orang-orang beban berat, datanglah kepadamu, akan kuberikan ketenangan dan kelegaan kepadamu. Baik itu kafir, baik apa itu, semua orang berdosa. Tidak ada pilih bulu, tidak ada. Semua manusia dipanggil untuk keselamatan. Kalau sudah mau, dapat keselamatan. Kalau tidak mau, ya masuk neraka. Itu bedanya. Sama-sama disayang juga, sama-sama mengasihi juga. Tapi Islam dibeda-bedain. Kalau Tuhannya orang Kristen tidak, beda. Itu Pak Juma ya, itu bedanya. Ada bedanya. Iya, jadi ya silakan, Ukti, silakan. Maaf. Ya, silakan apa Pak? Ya, jadi Pak Lamsan, kata Pak Lamsan, kalau Yesus ya, Tuhannya orang Kristen Yesus ya,
Dulu SSY sih Tuhannya Musa ya. Etio. Saya bukan mengatakan Yesus Tuhan kami. Alkitab tercatat di Alkitab, kelihatan di sana ciri-ciri Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi bukan saya yang berkata, itu saya tolak terus. Saya tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi tercatat di Alkitab bahwa Yesus itu mempunyai ciri-ciri Tuhan. Terima kasih ya. Jangan selalu mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu. Oh, oke. Saya mengatakan bahwa di dalam kitab Injil tidak pernah dikatakan Yesus adalah Tuhan. Iya. Jadi, ya, tidak pernah dikatakan Yesus adalah Tuhan. Iya. Kalau ada itu ya, tapi jangan pakai terjemah LAI. Saya minta pakai Ibrani asli. Ada nggak yang mengatakan kalau saya tidak tahu bahasa Ibrani? Kamu pintar ya? Tidak tahu saya. Saya tahunya terjemahan. Itu kesalahan Pak. Itu kesalahan Pak. Sebagai orang Kristen. Tuhan kami itu memberikan penjelasan kepada kami melalui segala macam cara. Saya bicara tadi Pak Lamson kan bicara diam. Saya diam. Saya maunya kalau kita masalah begini Pak, Mbak. Saya terus sadar saya kalau bahasa asing saya tidak mengerti. Tapi bagi saya, Tuhan saya itu mampu memberikan informasi atau maksud dan tujuannya kepada saya melalui dengan cara. Boleh bergantian ya Pak ya. Silakan. Tapi saya mundurlah dulu ya karena bahasa asing kan saya tidak tahu. Ini bukan bahasa asing Pak, ini bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab PL itu bahasa Ibrani, bahasa PB itu bahasa Yunani. Kalau ada di bahasa Yunani disebutkan bahwa Yesus itu adalah Theos, ya silahkan monggo kalau mau diangkat ke permukaan. Terima kasih. Di bahasa Indonesia juga tidak ada dikatakan Yesus itu Tuhan, tidak pernah. Itu sudah jelas. Aku lakukan ya. Aku lakukan tidak pernah ya. Tapi ternyata kelihatan sebentar. Tapi di Alkitab saya, ciri-ciri ketuhanan ada pada diri Yesus. Kalau ciri-ciri sebagai makhluk ada nggak? Ada. Kuat mana ciri-ciri sebagai makhluk atau sebagai sama. Ciri-ciri ketuhanannya boleh saya tahu, Pak? Oke, terima kasih. Itu yang bagus ya. Jadi ini kan kitab saya ya, ciri-ciri ketuhanannya. Coba saya akan bukakan. Jadi berdasarkan Alkitab sajalah ya, ciri ketuhanannya. Atau saya secara lisan dulu ya, supaya nanti bisa tunjukkan ayatnya. Secara lisan. Tuhan kami itu, silakan. Ya, Tuhan kami itu mampu memberi hidup kekal, ya. Manusia tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memberi hidup kekal. Nah, ada Pak. Itu tahu, Yohanes Pak, bisa Pak. Ya, ntar dulu nanti ya. Dia tahu akan bahwa dia akan mati, ditangkap, mati, diadili dan hidup kembali. Itu selalu diberitahukan kepada murid-muridnya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatakan, saya akan ditangkap dan mati, dikubur 3 hari dan bangkit kembali. Tidak ada yang tahu. Oh, itu enggak ada? Enggak ada. Pak, itu enggak ada papanya, Pak. Kalau Musa, dia malah di dalam kitabnya Anda menceritakan tentang kematiannya, bahkan dia tahu di mana dia dikubur. Itu Pak Musa, Juma, Pak. sebentar. Ya. Kan saya menunjukkan ciri-cirinya. Tidak ada manusia yang tahu. Ciri-cirinya itu dimiliki orang lain. Iya, kan ciri-ciri itu kan tidak satu, harus banyak untuk harus dipenuhi supaya itu benar-benar dia adalah Tuhan. Kan begitu, Pak Juma. Pak Lamson. Kan ini kan sudah saya ngomong. Nggak jadi saya menjelaskan kembali ya. Terserahlah kalau begitu. Nggak jadi saya tunjukkan. Nggak jadi kalau begini. Lang dipotong terus, ya. Ya udah, jadi ada kacau jadinya kan. Sudah mulai ada kekacauan kalau begini. Belum saya selesai ngomong, sudah diomongin, sudah dipotongin, saya nggak jadi menjelaskan apa yang akan saya jelaskan itu, ya. Ya udah silahkan. Nah itu bagus ya. Jadi kan baru saya ngomong secara lisan dulu, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Jadi Yesus itu berkata ya kepada murid-muridnya sesaat sebelum dia naik ke langit. Ini di Alkitab saya dikatakan ke langit lah ya. Nanti kalau saya katakan di surga nanti dibantah ya. Ayatnya memang ke langit. Dia berkata, kepadaku sudah diberikan kembali segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Nah, jadi tidak ada manusia yang bisa memegang segala kuasa di bumi
dan segala kuasa di surga. Tidak ada. Jadi dari situ-situ saja sudah saya pahami, oh ini adalah Tuhan. Tuhan itu yang datang mengenakan sifat kemanusiaan. Jadi dia datang dari surga, dari Tuhan itu sendiri keluar, masuk ke rahim Maria, lahir, mati, kubur 3 hari, hidup kembali dan naik ke sana. Tidak ada siklus hidup manusia seperti tidak ada. Dan sampai sekarang masih hidup. Dan dia berkata, aku akan datang kembali ke dunia ini bersama-sama dengan malaikatnya. Tidak ada manusia yang mempunyai malaikat. Itulah sebabnya saya meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Seperti tuntutan teman-teman Islam. Begitu penjelasan saya ya. Terima kasih. Oke, saya mau menanggapi ini jawabannya Pak Lamsen. Tanya Yesus naik ke langit ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Hidup sampai sekarang, berarti dia Tuhan. Saya mau mengingatkan sama Pak Lamsen, ketika Abraham dulu ingin mempunyai anak, ya, ingat ada malaikat turun tiga malaikat ya, turun ke bumi ya. Dan malaikat itu yang satu pergi ke Sodom dan Gomora membakar dengan api dan belerang. Tentu mereka dari dunia ini diutus oleh Yod-Heh-Vav-He yang di Torah itu, dia kembali ke surga. Nah, sama halnya. Tetapi malaikat itu bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sama halnya dengan Yesus yang turun ke bumi dan dia naik ke langit dan notabene katanya masih hidup sampai sekarang. Sekarang saya kasih ayatnya di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman dahulu Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman melalui nabi-nabinya. Tetapi pada zaman akhir melalui Yesus Kristus begitu. Nah, jadi kalau zaman dahulu melalui nabi-nabi atau melalui mengirim malaikat kepada nabi-nabi, nah maka sama juga halnya. Tetapi yang dikirim, yang diutus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi jelas ciri-cirinya bahwa dia adalah tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus Kristus gambaran ya. Jadi gambaran itu menggambarkan saja, tapi dia bukan Allah yang tidak kelihatan itu. Monggo silahkan. Kalau Bang Suma mau menambahin silahkan. Biarin dulu, Dek. Saya jawab Biar dulu, Mbak. Ini biar Pak Lamsen dulu. Iya, terima kasih Mbak ya. Hebat kamu, pintar. Banyak persamaan, kalau ada perbedaan berarti itu bukan dia. Itu ingat Mbak ya. Persamaan malaikat dengan Yesus tadi banyak memang. Persamaan kambing dengan sapi itu banyak. Tapi ada perbedaan. Makanya itulah sebabnya kambing bukan sapi. Jadi Mbak jangan ngomong seperti itu. Perbedaannya, Yesus itu ya mati, naik kembali, dan berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang percaya bersama-sama dengan malaikatnya. Tadi kan sudah Mbak mengatakan itu malaikat, sudah tercatat malaikat jelas. Jadi memang mereka datang dari surga ya, sama-sama dari surga. Yesus pun datang dari surga, itu ada sama. Tapi malaikat tidak pernah berkata, aku akan memberi hidup kekal. Tidak pernah memberikan hidup kekal kepada pengikutnya. Tidak ada. Yesus memberikan. Dan malaikat tidak pernah berkata, di tanganku sudah kembali segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Tidak ada, itu bedanya. Jadi sapi dengan kambing itu banyak persamaan. Contohnya, sapi tubuhnya ditutupi oleh bulu, punya tanduk, sama-sama punya tanduk, sama-sama punya mulut, sama-sama kaki 4, sama-sama punya ekor. Sama kan semua kan? Bukan berarti itu sapi adalah kambing. Ada perbedaannya ya, dari besarnya sudah beda. Ya, ekor kambing juga kecil, ekor sapi panjang. Nah kan harus beda kan. Jadi perbedaan itu membuat sapi bukan kambing, walaupun banyak persamaannya. Begitu Mbak ya? Ya, saya mau share ayat nih. Nah, sebentar ya. Aduh, sebentar. Sebentar. Share ayat di Yohanes
Yohanes, bentar ya, bentar. Aduh, loadingnya agak lama. Nggak apa-apa, ditunggu Mbak. Ini kan nggak ada yang ngejar kita. Tapi ini itu jawab aja dulu Mbak. Apakah kambing sama dengan sapi? Itu Sama-sama aja. binatang, Iya, sama-sama meski binatang. bentuknya beda. Iya. Nggak ada. Demikianlah Yesus dengan Jadi malaikat jangan- sama-sama jangan- makhluk, meski bentuknya Jangan beda. jangan tertipu karena banyak persamaan. Berarti itu dia enggak. Asal si kita aja ada Oke. bedanya. Berarti bukan dia itu. Ya, oke. Pak Lamson saya jawab ya. Tadi Pak Lamson bilang kan kalau Yesus sudah kembali ke kemuliaan yang dia miliki. Nah, ini saya mau membuka nih, mau membongkar apa yang Pak Lamson katakan. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan ini Yesus ya yang mengatakannya sendiri. Jadi sekarang Bapa, berilah aku kemuliaan di sisimu. Ini permohonan loh, ya. Yesus ini memohon kepada Bapa. Jadi sekarang Bapa, ya ini semua disaksikan oleh orang banyak nih di sini. Saya bukan saya nih Pak, kata Yohanes pasal 17 ayat 5. Jadi sekarang Bapa, berilah kemuliaan di sisimu. Ini permohonan dari Yesus memohon kepada Bapa. Jadi siapakah Yesus yang memohon kemuliaan kepada Bapa? Seperti kemuliaan yang kumiliki di sebelahmu sebelum dunia ada. Di sebelahmu. Jadi Yesus ini bersebelahan dengan Bapa. Jadi Yesus dan Bapa bukan pribadi yang sama. Tentu kalau dinamakan Bapa itu dia Allah, ya kami setuju-setuju aja. Tetapi kalau Yesus, oh no way, dia pribadi yang berbeda. Silakan bahas Yohanes 17 ayat 5 ini. Pak Lamson. Boleh saya nyambung sedikit? Ya, Terus silakan. kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri? Anda menyangkal. Saya tidak sangka. Dia Bapak adalah mengatakan Bapak itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Ini Bapak cuma mengatakan bedanya Bapak itu dia. manusia. Berarti Bapak menyangkal anak, menyangkal juga masih Bapak. Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada yang sama. Manusia tidak sama dengan Yesus. Ya, tidak Kalau ada. Musa ada nggak yang sama dengan Musa, Pak? Dia tidak ada, tapi dia bukan Tuhan. Musa itu dari Adam ada nggak yang sama dengan Adam? Tidak ada. Nah, makanya Tapi bukan berarti tidak ada yang sama, lantas kemudian dia adalah Tuhan. Kenapa? Ciri-cirinya Yesus itu tidak ada Mesias. bagi Musa. Ada nggak ciri-ciri ketuhanan Musa? Gitu. Ada, Pak. Ada. Mana ciri-ciri Musa? Oke, kita imbangkan dengan ciri-ciri Yesus yang Anda katakan Tuhan. Oke? Iya, oke. Udah? Oke. Udah. Musa belah lautan. Yesus mampu tidak belah laut? Oke, satu bikinlah. Nah. Ayo jawab. Yesus tidak pernah belah laut karena dia bukan Nah, maka dari itu, Pak, setiap nabi kan menurut memiliki tugasnya mujizat masing-masing. masing-masing berdasarkan dengan masa kaumnya, Pak. Jadi gini, cuma Ya, Tuhan itu bagi kami, bagi orang Yahudi juga. Tuhan jangan itu bawa-bawa Yahudi dulu, Pak. Yesus kan enggak dianggap Yahudi itu, Pak. Aduh. Pak, Katanya saya percaya katakan kepada- kepada Bapak, percaya kepada tulisan Alkitab saya Yohanes. Gara-gara itulah dia di Tolong. Hah? tolong dengarkan saya. Tolong, 30 tolong. detik. Kenapa? Apa ada sebabnya dia makin dibenci orang? Karena dia mengampuni dosa manusia yang disembuhkannya itu. Mana ada boleh manusia Bapak. mengatakan seperti itu? Itu kata-kata Bapak, kita itu, saya ini awam, sekali lagi saya katakan, saya awam tapi Awam. saya kritis. jangan bandel lah. Yang Saya- ditunggu oleh orang Yahudi bukan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Lah, Orang Yahudi sudah didoktrin, sudah diberikan pengajaran penghapusan dosa itu dengan darah hewan. Jadi dia nggak butuh penebusan dosa. Yang mereka tunggu adalah makanya dia itu ditangkap karena dia mengatakan ku ampuni dosamu. Mana boleh dia bagi orang Yahudi. Tapi Yesus anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa manusia. Dari mana itu? Artinya dia Tuhan. dia Hanya Tuhan yang ditangkap berkuasa mengampuni itu. dosa. Baca kitabnya. Jangan Aduh, kamu asal potong-potong. Tidak Bapak. boleh seperti itu. Cuma muter-muter ajaran Alkitab kami. Katanya percaya kepada kita. Berarti Bapak Boleh. menyangkal, iya kan? Nggak Terbukti kan Bapak menyangkal Yesus, iya kan? Menyangkal. Kok aku tidak menyangkal? Dia adalah Mesias. Batu. Dia adalah Tuhan itu. Karena apa? Bapak,
Lah, loh, kok Bapak aja Yesus pemahamanmu itu salah, mengatakan, pemahamanmu tidak benar. Pak Lamsen, Islam. Pak Lamsen, Aduh, jangan Islam. bimbing jangan. saya Pak, Hei, bimbing saya kepada kebenaran yang ada di dalam tinggal agama kebenarannya, Anda. Jangan sesuai sesatkan Alkitab, Jangan saya. putar-putar. Jangan putar-putar Saat ajaran. ini Yesus mengaku Pak, sebagai manusia dia mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7. Iya. Sekarang mereka tahu. Siapa mereka? Yang tahu, Bapak tidak termasuk mereka karena Bapak itu ngarang, tidak tahu. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Iya. Kan Apa yang menyebabkan Karena apa dia yang diutus. menyebabkan Pak Lamsin menuhankan Mesias? Oh, itulah pertanyaan bagus lah. Itulah. Apanya Yesus yang membuat Makanya. Anda menyembah dia? Karena ini. Coba. Ya, makanya itulah pertanyaan bagus. Bapak menyangkal Jangan kan? kamu jelaskan. Bapak Jangan menyangkal kamu- Yesus. Jangan kamu salah-salahkan dulu. Kenapa kamu sembah Yesus? Kenapa kamu menuhankan Yesus? Kan begitu. Karena ini Iya. alasannya. Iya, apa yang menyebabkan? Sedangkan Yesus mengaku, apapun kesaktianku, apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Tuhanku. Iya. Ayo. Makanya iya. Nah, terus? Ya kan? Jangan kamu ngamuk-ngamuk Nah, dulu. terus? Nah, itu bukan ajaran kita. Loh, saya tidak ngamu, Iya, Bapak. dengar dulu. Saya ini butuh Kamu terlalu bimbingan kuat kebenaran dari kamu. kitab Anda. Kamu terlalu banyak Saya memang ngomong. kritis. Jadi tidak bisa saya jelaskan kembali. Ya udah, Jadi, silakan, Bapak, silakan, Pak. makanya, Silakan. kamu tenang aja dulu, ya, supaya tahu apa Oke. kenapa saya menolongkan Yesus. Kamu jangan. Tapi jelasin- saya mohon jangan dibodoh-bodohi saya ya, Pak ya, karena saya bukan jemaat Saya tidak gereja, Pak. bodoh-bodohin, Alkitab tercatat. Saya makanya katakan. Oke, kalau Orang begitu, bodoh. Bapak Nah. coba lawan Jangan dulu ngomong. pernyataan Yesusnya, Yohanes 17 nomor 7. Masa Lawan ngomong itu, Pak. Ngomong terus. Silakan. Jangan kok mau ngomong terus. Oke, ngomong saya terus. diam. Iya. Baik, Bapak. Kapan saya mau ngomong, ya? Semangat Jadi, Pak Lamsen, semangat. Iya. Iya. Kasihlah Silakan. waktu kepada saya ngomong. Iya, silakan, Pak. Jadi ngomong Jangan terus. panik, ngomonglah, Pak. Ya panik lah kalau begini caranya. Kamu ngocos terus. Iya. Iya. Ingat, Pak ya, tadi Anda sudah mengakui Paulus antikristus. Ingat itu, poin pertama. Siapa? Silakan kedua. Loh, tadi Bapak ngaku Paulus? Loh, Paulus itu tadinya antikristus. Nah, Berubah menjadi tidak nah. antikristus. Bisa nggak berubah? Kalau dia tidak antikristus, maka dia akan meneruskan ajaran Yesus, bukan membantahnya. Gimana sih, Sam? Buktinya dia mengajarkan Yesus mati tersalib, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tidak bertentangan dengan ajaran teman-teman murid-murid Yesus. Kalau bertentangan tidak mungkin. Kalau masuk itu kita. benar adanya, Pak, kalau itu benar adanya, maka murid-muridnya yang 11 orang ini akan menjadi pelopor tegaknya agama Kristen di dunia. Ya, Sudah Juma? Sudah? Bagi- Aduh, ya, ngomong. sudah, silakan. Nggak jadi saya ngomong. Pak Juma, Pak Ini Juma. ngomonglah, Pak. Iya. Pak Ya. Juma, Pak Juma. Tidak mungkin. Iya, tulisan calon Paulus mertuaku. digabung dengan- Aduh. Silakan, Pak. Makanya tidak mungkinlah. Tidak sebodoh itulah manusia yang menggabungkan ajaran yang bertentangan ke dalam satu kitab. Tidak sebodoh itu. Paulus itu mengabarkan kabar yang sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia biasa? Karena pengakuan Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 8 mengatakan, Yesus berkata, aku turun dari surga. Ya, dia turun dari surga, masuk ke dalam rahimnya Maryam kan? Maria. Tidak ada manusia yang turun dari surga datang ke dunia ini untuk mau lahir. Aduh, Bapak, jangan bohongi saya, Aduh, Pak. Saya ngerti jangan bohong. Bible. Siapa yang turun dari surga masuk ke rahimnya 1 perempuan? Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. Iya, tapi 1 bukan Korintus seperti 11 nomor Yesus. 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Setelah dia muridnya, itu konteks yang beda. Cuma jangan campur-campur konteks yang beda. Nah, makanya Itulah Bapak, kamu. jangan bohongi saya. Jangan bohongin saya. Bukan, enak kamu dari surga. Kamu pernah dari surga? Memang ciptaannya ini berasal dari mana, Bapak? Tidak ada manusia dari surga. Kamu pernah dari surga? Kamu itu kamu Loh, langsung lihat. Jadi kita ini berasal dari mana, Pak? Ya dari kelahiran manusia. Saya dari hasil hubungan antara suami dan istri bapak saya. Bukankah segala ciptaan itu berasal dari Allah? Bukan dari surga. Tidak. Tidak dari surga. Tidak. Ya, aduh, Bapak ini. Ya udah, silakan, Pak, silakan. Kamu jangan gitu. Ya, Belum silakan. selesai saya ngomong sudah saling bantah. Aduh. Silakan, Pak. Saya memang orangnya kritis, Pak. Banyak orang gila Kritis, gara-gara tapi ya, berdialog dengan seperti saya. Itu bodoh seperti itu namanya.
Iya. Jadi kamu mana ada Dosen manusia saya berasal ada dari 3 surga? Pak. Mana Dalam ada 3 manusia bulan berasal 1 dari surga? Ada semester nggak? 2 kali masuk rumah sakit jiwa gara-gara debat dengan saya. Itu Mana ada guru manusia ilmu masih... kalam saya. Aduh, nggak jadi ngomong. Sudah ngomong sendiri aja lah. Iya. Dan silakan lanjut Pak. Saya hanya promosi aja biar agak Saya ganteng bantu. sedikit. Saya bantu Pak Lamsen lah. Silakan. Boleh ku bantu Pak Lamsen. Dia nanti ngomong. Kalau Pak Lamsen mengizinkan. Motong-motong terus, nggak jadi kita ngomong. Jadi saya nggak enak. Nggak senang. Ya saya udah sama silakan Tuhan. Pak Lamsen. Jangan usah ngambek gitulah. Iya, ngambek lah. Silakan. Saya nggak jadi dari tadi. Kenapa kamu menyebab? Udah silakan Bapak, saya buatkan Saya mau kopi jawab, dulu. nggak bisa ngomong terus, Silakan. ngomong terus. Apa seperti ini? Guru seperti ini. Guru apa ini? Guru agama Kristen tapi salah. Ya udah silakan. Iya. Saya diam Pak. Jadi agama yang benar adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Ya Juma ya, itu ingat. Saya makin benci kepada Islam kalau kamu cara seperti itu. Merubah ajaran kitab kami. Ya. Oke Juma, tadi pertanyaanmu belum saya jawab dari tadi. Kenapa saya itu mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa? Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini kan? Kenapa? Ini mesti saya jawab. Nggak jadi-jadi karena kamu potong terus. Jadi dia berkata di dalam Yohanes 6:38, aku telah turun dari surga. Saya bilang tadi tidak ada manusia yang turun dari surga ke dunia ini. Masuk ke rahimnya perempuan, lahir, mati, hidup kembali ke surga. Siapa seperti itu? Tidak ada. Luga ada luga. Nah, aduh siapa lagi nih? Yang benar lah. Jangan. Nggak jadi saya nanti ngomong. Jangan disela. Silakan Pak, lanjut Pak. Bodoh-bodohi saya Pak sampai puas, silakan. Oh bodoh-bodohin. Ini tercatat cuma. Saya akan buktikan Bapak membodoh-bodohi saya. Silakan aja Pak, langsung. Silakan. Baca Yohanes 6:38. Hanya Yesus yang turun dari surga. Mana ada yang turun dari surga manusia? Tidak ada. Lucifer dari mana Pak? Lucifer. Loh, Lucifer dari surga memang, tapi kan Ya, bukan udah. manusia, Lanjut, bukan Pak, lanjut. Mesias. Gimana Lanjut. sih? Aduh. Silakan Pak. Bodoh-bodohi saya sampai puas, silakan. Lanjut Pak. Udah capek Demian. demian. Kamu kan beda Lucifer bukannya dilahirkan. Kamu bilang dia dilahirkan. Lebih hebat Lucifer berarti nggak dilahirkan Pak. Udahlah terserah kamu dah. Nggak bisa kamu diajarin. Kamu minta dia pertanyaan, saya jawab nggak bisa. Kok diajar? Lanjut Pak, saya diam Pak. Saya diam. Belajar. Bertanya mau Silakan, dijawab, Pak. potong-potong. Bagaimana? Iya. Dinda Sion, diam. Kita dengarkan Oke, Pak Lamsen. Silakan, kita hormati. Silakan Pak, lanjut. Kita kan sudah dewasa Juma. Kamu guru kamu kan, guru besar. Iya. Kok caranya seperti Iya. itu? Makasih. Ih, Baik. Heran saya. Jadi ini menurut Alkitab Iya, Pak, lanjut. Yohanes 6:38 mengatakan seperti itu. Aku telah turun dari surga. Memang Lucifer juga turun dari surga. Apa dia masuk ke rahimnya perempuan? Kan tidak. Ya, tidak ada manusia seperti itu. Mati, hidup kembali. Dan dia tahu dan diberitakan 3 hari hari ketiga saya akan bangkit. Kan Yesus berkata berapa kali dia ngomong seperti itu. Tidak ada manusia yang tahu bahwa dia akan mati selama 3 hari bangkit kembali. Tidak ada manusia seperti itu ya. Oke. Nanti kamu katakan sih banyak yang tahu, kamu bilang nanti. Yohanes 8:24 mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Terus Bapa yang di surga itu. Aku keluar dan datang dari Bapa Allah itu sendiri. Dialah yang mengutus aku. Coba, ini bahasa Yesus sendiri pun sudah membingungkan kamu dan membingungkan saya. Saya tidak bisa jelaskan ini. Aku datang dari dia, akulah dia, aku keluar dari dia. Bingung kok ngajak-ngajak Pak. Makanya kita tidak bisa mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan kami itu Yesus itu. Dia keluar dari Bapa, keluar dari Allah, tapi dia katanya dialah Allah itu. Bagaimana bisa kita menerima itu? Karena Inilah Bapak membuktikan menyangkal bahwa Yesus. dia bukan. Aduh, Oh ya, sorry Pak, lanjut. Sorry, ini mulut ini kurang ajar, nggak mau diam. Lanjut Pak. Silakan, minta maaf saya. iya. Jadi kita harus tenang lah, cuma. Iya. Tidak ada manusia seperti Yesus itu. Dia mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Akulah Bapa itu, akulah Allah itu. Ini pun sudah membuat kita jadi tidak mengerti. Masa dia keluar dari Bapa, tapi akulah dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus dia. Dan sering dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jangankan kamu Juma ya. Si Filipus
pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata si Filipus. Apa kata Yesus di Yohanes 14 ayat 9? Oh, iya. Kata Yesus, kamu Filipus, sudah begitu lama kamu bersama aku dengan Filipus, bodoh banget kamu tidak mengenal siapa Bapa itu. Kan katanya. Ayat 9 itu, ya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Ini murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Bapa itu. Namun engkau tidak mengenal aku? Loh, coba. Jangankan kamu, Juma, jangankan saya. Murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Yesus, Filipus itu, marah Yesus kepada Filipus. Masa kamu tidak kenal siapa aku? Masa kamu tidak kenal siapa Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa, kata Yesus. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah Bapa itu? Ya, akulah dia. Kan itu maksud Yesus. Jadi sekiranya kamu Filipus mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapa, karena akulah Bapa itu. Jadi bagaimana saya mau mengatakan ini, kalau bukan dia Bapa, dia bukan Tuhan itu cuma. Dan Yesus mengaku, aku memberi hidup kekal kepada orang-orang atau kepada domba-dombaku. Tidak ada orang yang bisa memberi hidup kekal. Dan aku akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu yang percaya kepadaku. Mana ada manusia bekerja seperti itu? Yesus, ya, tidak ada. Itulah sebabnya saya menyembah dia, meminta kepada dia hidup kekal itu, karena dia bisa memberi hidup kekal, karena dia bisa mengangkat saya ke surga. Seandainya si Juma bisa mengangkat saya ke surga, saya sembah Juma. Itulah sebabnya saya sembah Yesus, karena dia mengaku bisa mengangkat saya ke surga. Begitu, ya Juma ya, penjelasan saya. Oke, udah puas Pak? Sudah, itulah, sudah selesaikan. Oke, Itulah baik. sebabnya saya menyembah Yesus, karena dia, Ya. pada dia ada segala apa yang saya butuhkan. Kalau ada sama Oke. kamu yang butuhkan, saya sembah kamu Juma. Ya, oke. Pertanyaannya, pintar mana antar bapak yang hidup 2000 tahun dengan ibunya yang melahirkan Yesus dengan bapak? Pintar mana? Tidak ada ajaran Alkitab. Yang penting bagi saya bahwa Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya dan mampu mengangkat saya ke surga. Itu sebabnya Ibunya nyembah Yesus enggak, Pak? saya tidak bisa jawab karena tidak ada Alkitab. Kami di luar Alkitab, ajaran Alkitab tidak ada seperti itu. Bapak enggak penasaran gitu kok enggak ada pemberitaan Tidak. tentang Maria? Apa yang diajarkan Yesus? Apakah apa yang Maria diajarkan Alkitab, menyembah itu cukup bagi anaknya saya. atau tidak? Saya tidak orang gila menanya yang tidak diajarkan. Ya, Bapak enggak penasaran gitu? Tidak. Kenapa yang penasaran? Yang penting saya sudah bisa dapat hidup kekal. Nah, kalau itu hanya hoax gimana, Pak? Terserah sama dia. Memang kitab saya seperti itu. Nah, enggak kan gini loh, Pak. Kan ada pesan Yesus waspada kepada antikristus. Kok Bapak enggak waspada? Ya, Hanya imani saja? makanya saya harus pada kepada kamu. Kamu tidak mengaku Yesus Loh, kok- Tuhan. Kamu mengaku Yesus Juru Selamat. Makanya saya Nah, harus kan, pada kepada kamu. Kamu saya kan antikristus. tidak menyangkal Yesus, Pak. Saya tidak nyangkal Yesus. Jelas Saya kamu menyangkal menyangkal Yesus karena kamu antikristus. tidak percaya bahwa Yesus bisa memberi hidup kekal. Tidak percaya bahwa Saya Yesus akan percaya membawa kamu ke surga. Yesus Kamu percaya bisa nggak? memberi hidup kekal. Bisa. Tapi ada syaratnya. Ya makanya percaya kepada dia dengan cara apa? Lakukan seluruh Bukan perintah begitu caranya, Pak. Oh. Coba Pak buka Matius 19, Pak. Tuhan. Oke. Matius nih saya buka ya, Ya, coba. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada, Pak. Kita harus waspada Iya. kepada antikristus, Iya. gitu loh. Jangan asal Apa- imani saja. Apa tadi Bang? Jangan mentang-mentang banyak perpuluhan, Bapak enak di situ. Lari kamu ke sana kemari. Umat, mulutmu kok terlalu melancang ya? Kita nggak bicara perpuluhan. Enggak, maksudnya kan perpuluhan kan Mulutmu enak, terlalu lancang. Pak. Kamu perpuluhan. Saya memang pernah menerima perpuluhan. Saya memberi perpuluhan. Kamu Ini apa, bukan Bang? pendeta Nah saya. itu dia, maka Perpuluhan itu. karena Bapak menyerahkan perpuluhan, maka orang makin melenggang Mulutmu untuk terlalu kemudian lancang. Masa mengajar aku doktrin ke duduk- Bapak. Mari kita lihat Matius 19, nggak usah ribut Pak, Oh, silakan. Makanya jangan terlalu lancang mulut itu. Matius 19 ayat Bapak lancang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus nggak pernah ngajarkan berapa, itu. Nomor berapa? Mulai dari nomor 16, biar ngerti orang ini. Kok ngerti orang ini? Oh, ini dia. Biar yang Iya, awam ini ngajarin yang lebih Dan- berpengalaman. Silakan. Tuh, ada seorang datang kepada Yesus Hmm. dan berkata, Guru, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat Agar aku untuk memperoleh hidup yang kekal. kekal? Apa syaratnya? Kata Yesus apa? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam, turutilah segala perintah Allah.
Allah, perintah Allah. Apa perintah Allahnya yang harus dipenuhi itu? Baca. Sudah? Kita baca sebelum perintah Terus Tuhan ya. diteruskan. Terus kan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus. Kata Yesus. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, ayam, jangan bersaksi palsu. mengucap bersaksi palsu, hormatilah Ayahmu, dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia. sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu. Hmm. Semua itu telah kuturuti, wahai Yesus. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus, untuk aku hidup kekal. Kata Yesus apa? Jikalau engkau hendak sempurna dalam mendapatkan hidup kekal, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berinfak, bersedekah, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ada di antara poinnya ini, Pak, menyembah Yesus untuk hidup kekal? Gak ada. Nggak Tidak. ada. Nah, Lalu kenapa selesai. Bapak menyangkal Yesus? sudah selesai? Doktrin, Bang. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan giliran Bapak membohongi saya lagi, Diam dulu silakan. kamu. Diam dulu kamu Iya. ya. Jadi itu tercatat di mana tuh? Yang Matius 19, Nah, Bapak. yang dikatakan Udah jelas gitu. jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Di Hukum mana tercatat Taurat itu? itu, Bapak. Makanya, Hukum Taurat. Artinya anak muda itu Mm-mm. merasa dia sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat. Ya itu hukum Tuhan sendiri. Ya. Ini kan Terus apa endingnya? nah, artinya Yesus kan bagi kami Endingnya adalah dengar dulu, aduh. berinfak dan bersedekah. Nah, mana menyembah Yesusnya di situ sebagai jurus untuk masuk hidup kekal? Mana? Ada nggak, Pak? Gak ada. Ada. Memang di hukum 10 tidak ada yang suruh menyembah, tidak ada. Oke, yang terakhir dari semua ketika hukum Taurat sudah dilakukan apa, Pak? Penyembahan kepada Yesus atau infak sedekah? Kalau hukum 10 ini mengasihi manusia. Kalau kamu mengasihi manusia tanpa Iya, perbuatan, itu semua dengar sudah dulu. dilakukan. Aduh. Itu semua sudah dilakukan. Aduh, Nah, tidak apa yang menjadi dilakukan. final penutup? Karena Yesus tahu dia tidak melakukan itu. Loh, maka Bapak, ini Yesus kok menempat Pak, dia. please, Pak, please. Ya, Saya makanya ini sudah S3 melakukan loh, Pak. itu. Saya S3, Aduh. Pak. Percuma saya S3 kalau dibodohi sama Bapak. Kok dibodohin? Karena Yesus tahu. Kan saya tanya, ending dari pengajaran Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Kan berinfak dan bersedekah. Bapak menyangkal enggak itu? Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia cukup. Itu aja, yang dua itu aja kok. Masuk surga. Udah. Ya. Nah, ada nggak Intinya- menyembah Yesus, Pak? Tidak. 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 Tidak.